Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi dengan Bu Ani. Gimana kabarnya Mams? Hari ini jauh lebih sehat, bahagia, dan insya Allah berkelimpahan rezeki ya Mams. Nah kali ini Bu Ani mau berbagi resep bagaimana cara Bu Ani bikin bumbu dasar putih. Nonton sampai dengan selesai ya Mams. Dan ini dia bumbu dasar pertama yang Bu Ani pakai, bawang putih 400 gram. Dan ini bahan kedua yaitu lengkuas atau laos. Bu Ani pakai 250 gram di sini karena bikin wangi juga gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada bawang merah. Bu Ani pakai juga 250 gram. Nggak banyak. Jadi memang yang dibanyakin itu udah bawang putihnya. Terus di sini ada jahe kurang lebih 30 sampai dengan 50 gram. Di sini Bu Ani pakainya 30 gram ya, Moms. Nah, boleh lebih sedikit karena kalau jahe ini rasanya lebih pahit. Dan ini ada serai sekitar 150 gram. Kalau serai ini bikin wanginya jauh lebih kuat gitu ya, Moms. Nah, ini yang terakhir ada kemiri. Kemirinya juga Bu Ani hampir sama dengan jahenya sekitar 30 sampai dengan 50 gram. Dan ini gunanya untuk membuat bumbu kita jauh lebih pekat gitu ya Moms. Oke Moms, selanjutnya ke tahap pembuatan ya. Pertama Bu Ani kupas tuntas dulu semuanya. Semua bahan-bahannya dikupas tuntas dulu sampai bersih. Kalau lengkuas itu nggak usah terlalu dikupas sampai bersih juga nggak apa-apa kan. Yang penting dicuci aja, benar-benar dicuci gitu. Nah lalu tahapan yang kedua, ini Bu Ani blender semua bumbu-bumbunya. Nah ini Bu Ani blendernya terpisah ya Moms, bumbu yang keras sama bumbu yang lembut. Jadi kayak jahe, bawang merah, bawang putih sama kemiri Bu Ani blender duluan. Baru selanjutnya nanti Bu Ani blenderkan bahan yang keras seperti lengkuas dan juga serainya. Nah selanjutnya di sini Bu Ani siapin panci anti lengket. Lalu semua bumbunya Bu Ani masukin ke dalam panci dan Bu Ani masak dengan api yang sedang ya Moms. Nah ini tipsnya dari Bu Ani. Yang pertama bikin bumbu jadi awet tahan lama. Terus gak bau apek gitu kalau misalkan disangrai gini ya Moms. Atau diungkep ya bahasanya. Nah kalau dipakein minyak takutnya dia kalau lama gitu agak apek. Nah kalau seperti ini Bu Ani udah pakai, kira-kira pernah Bu Ani bikin sampai habisnya sebulan lebih. Alhamdulillah gak bau apek. Tetap baunya bumbu yang wangi gitu, wangi terus original, jadi nggak ada sama sekali bau apek atau bau minyaknya ya Moms. Nah jadi kalau misalkan bumbunya nggak ditumis atau cuman diungkep gini aja sampai mengeringkan air untuk tahan lamanya, insya Allah bumbunya bisa dipakai buat apa aja. Baik kita mau bikin masak sop, terus kayak misalkan yang nggak ditumis tuh bikin asam padeh. Nah bikin asam padeh tuh kan nggak pakai tumis-tumisan tuh bumbunya. Tinggal dikasih ini aja si bumbu dasar putih yang Bu Ani bikin ini. Kasih cabai giling, udah deh. Tinggal kasih asam, masukin ikan, udah mantap, udah jadi. Jadi ini bumbunya bener-bener praktis. Nah ini dia udah semakin kering, jadi bumbunya udah mulai berkurang gitu airnya. Terus dimasak lagi sampai benar-benar nggak ada lagi air-airnya itu. Jadi memang sat ya, bener-bener habis gitu tekstur airnya atau kadar airnya. Oh iya, Bu Ani belum sapa-sapa nih buat Moms semuanya yang udah mampir di channel Bu Ani. Terima kasih banyak ya Moms sudah mau berteman dengan Bu Ani. Teman-teman Bu Ani yang setia nonton video-video tips-tips dari Bu Ani yang ala kadarnya. Tapi insya Allah bisa bermanfaat ya Moms buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak. I love you all. Dan buat semua teman-teman Bu Ani yang baru pertama kali mampir di channel Dapur Bu Ani ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan subscribe ya teman-teman. Insya Allah kita semua bisa saling silaturahim. Insya Allah juga Bu Ani akan tampilkan video-video yang bermanfaat buat semuanya. Nah balik lagi ke video Moms. Ini sekarang bumbu dasar putih yang Bu Ani bikin udah selesai, udah nggak ada lagi kadar airnya. Tuh lihat, jadi bentuknya itu kayak gini ya Moms. Jadi dia udah bener-bener nggak ada airnya. Dan kalau Bu Ani bikin ini tetangga tanyain itu masak rendang atau gimana. Jadi Bu Ani bikin ini sekitar 2 minggu atau 3 minggu sekali ya Moms.
Nah, ini wanginya bener-bener bikin galau. Kirain memang beneran Bu Ani itu masak rendang gitu, Mams. Nah, ini setelah udah nggak ada uap panasnya lagi, udah nggak ada hawa-hawa panasnya lagi, Bu Ani taruh di wadah. Jadi ini dapatnya dari hasil bumbu yang tadi. Ini sekitar satu wadah yang ukuran 500 gram, tapi ini isinya lebih, kayaknya sekilo lebih nih dapatnya hasil bumbu yang udah jadi. Sama satu wadah cup yang 250 ml dapatnya nih. Dan ini biasanya Bu Ani bisa tahan sampai 3 mingguan gitu, Mams. Jadi bisa Bu Ani bikin masak tauco, terus bikin semur dan lain-lain. Nah, kalau sudah dingin, Bu Ani simpan di dalam chiller di kulkas. Jadi jangan di freezer, nggak apa-apa, di laci bawah aja. Dan ini juga Bu Ani udah siapin cabai giling. Jadi Bu Ani cabai giling ini udah beli cabai di pasar yang setengah kilo atau 1 kilo, kadang langsung Bu Ani blender dan tumis juga kayak tadi. Nah, alhamdulillah udah selesai. Terima kasih ya, Mam, sudah hadir di video Bu Ani kali ini. Insya Allah bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.